udah kita buka di sini modulnya. Modulnya di mana ya? Sebentar. Tenggelam. Oke. Polinom. Sudah kelihatan di layar kalian? Ini ya, terakhir. Nah. Rio, yang nomor 8 ini gimana ya Rio ya? Maksudnya gimana, Bu? Oh, belum ya? Oke. Ternyata belum. Gilmore Ini tadi. saya terakhir sampai nomor 6 atau 7 gitu, Bu. Iya, makanya si Gilmore tadi kenapa saya tanya ini. Dia belum kelar bilangnya. Padahal belum. Oke lah. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini dia. Kita pindah ke sini. Sekarang kita masuk ke teorema faktor ya. Teorema sisa kemarin udah buat latihan soal udah. Nah, sekarang teorema faktor. Ada teorema sisa, ada teorema faktor. Teorema faktor itu apa? Perhatikan di sini. Jadi, teorema faktor itu adalah gini. Kalau jika fx itu adalah polinomnya, suku banyaknya, nah x min k itu merupakan faktor dari fx, maka nanti kalau k itu kalian substitusi ke fx-nya, ke polinomnya, nilainya harus 0 atau habis dibagi gitu ya. Jadi konsep habis dibagi, nah sisa pembagian yang habis dibagi, khusus habis dibagi, itu berarti pembaginya adalah merupakan faktor dari polinomnya gitu ya. Jadi ini catatannya. Kalau x min k itu merupakan faktornya fx, maka kalau ini disama dengankan 0 nih, kalian dapat x-nya ya. Nah, x-nya itu merupakan nilai k-nya. Substitusi saja ke fungsi polinomnya. Nanti kalau hasilnya 0 berarti dia merupakan faktor atau dia habis dibagi gitu ya. Polinomnya habis dibagi sama x min k. Ya udah berarti x min k itu merupakan faktor dari fx gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata jika dan hanya jika. Nah, ini di matematika ada maknanya ya. Maksudnya apa? Nah, kita perhatikan di sini. Artinya adalah dia berkebalikannya ya. Jadi kalau x min k itu merupakan faktor dari fx, maka nilai fk itu 0 atau sebaliknya. Jadi kalau fk itu 0, ya udah berarti x min k merupakan faktor dari fx. Gitu ya, berlaku sebaliknya. Nah, sekarang kita mau lihat ke contoh soalnya. Itu di modul kalian ada ya. Tentukan faktor-faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat min 7 plus 6. Nah, kita disuruh memfaktorkan yang derajatnya sudah lebih tinggi dari pangkat 2 nih. Selama ini kita hanya memfaktorkan yang pangkat 2 ya. Nah, caranya adalah perhatikan. Langkah pertama, kita memisalkan bahwa x min k itu merupakan salah satu faktor dari polinom fx. Nah, berarti nilai k itu yang mungkin dari mana? Kita ambil dari sini nih. Dari konstantanya si polinomnya ya. Fokus kita adalah konstanta polinomnya itu buat dapat nilai k-nya. Nah, sekarang jadi kita mencari faktor-faktor yang mungkin dari 6. Berarti 6 itu hasil perkalian dari berapa dan berapa? Bisa min 1 kali min 6, ya kan? Plus 6 kan? Bisa 1 dikali 6. Atau bisa faktornya lagi berapa? 2 dikali 3. Atau min 2 kali min 3. Nah, maka di sini saya sebutkan nih, faktor-faktor yang mungkin dari 6, itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sama plus minus 6. Ini adalah seluruh kemungkinannya. Apakah ini nanti semuanya akan menjadi akar-akarnya dari polinomnya ini? Tidak semuanya. Pasti semua akar dari polinom ini berasal dari sini nih. Nah, sekarang kita coba satu-satu nih dari angka yang terkecil dulu ya. Kita memisalkan nilai k-nya adalah 1. Nah, misal
K-nya adalah 1. Nah, 1 ini kita substitusi ke fx-nya, berarti kita mencari F1 ya. Nah, apakah dia sama dengan 0? Kalau iya, oh ya udah berarti K min 1 itu merupakan faktornya ya. Nah, berarti karena F1 sama dengan 0, maka X min 1 itu merupakan salah satu faktor dari Fx. Nah, kalau udah dapat seperti ini gimana langkah selanjutnya? Kita hornerkan aja pakai X min 1 ya, supaya dapat hasil bagi. Nah, hasil baginya nanti kita faktorkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya. Untuk menentukan faktor yang lain, berarti kita hornerkan Fx dengan X min 1 yang merupakan faktor tadi ya. Nah, ini kita hornerkan aja. Ini 2, ini min 1, min 7, 6. Nah, ini K-nya yang 1 ya. 2 ditambahin sama 0, 2 kali 1, 2. 2 tambah min 1, 1. 1 kali 1, 1 ditambah min 7, min 6. Min 6 kali 1, min 6. Nah, ini perhatikan. Dia 0. 0 ini berarti dia habis dibagi ya. Habis dibagi berarti X min 1 adalah faktornya. Nah, kemudian Hx ini karena dia pangkat 2, nggak usah dicoba lagi kayak tadi yang cara pertama. Langsung aja faktorkan gitu ya, Hx-nya. Nah, dapatnya adalah 2X min 3 sama X plus 2. Nah, udah jadi selesai berarti Fx itu bisa difaktorkan menjadi X min 1 kali 2X min 3 kali X plus 2. Ya udah, karena yang ditanya faktor, maka jadi faktor-faktor dari Fx adalah, nah ini kita koma aja. X min 1, 2X min 3, dan X plus 2. Apakah jelas memfaktorkan yang derajatnya bukan 2? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Paham ya? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, suku banyak Fx itu adalah X pangkat 3 min AX kuadrat. Nah, ini ada koefisien salah satu sukunya. Oh, 2 ya. Berarti A dan B nih. Nggak lengkap nih. Mempunyai faktor X min 1. Nah, X min 1 itu sudah diketahui faktornya ya. Ini sudah diketahui merupakan faktornya. Kemudian, jika Fx dibagi dengan X plus 2, dia bersisa min 36. Berarti X plus 2 bukan faktor ya, bukan faktornya dari Fx. Kenapa? Karena dia bersisa, sisanya bukan 0. Tentukanlah nilai A dan B. Nah, berarti pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat persamaan ya. Kita masukkan X-nya 1 ke Fx, nanti sisanya harus 0. Karena dia faktor ya. Karena X min 1 adalah faktor, berarti X-nya ini disama dengankan 0 ya. Kita dapat X-nya adalah 1. Berarti F1 sama dengan 0. Masukkan ke polinomnya. Kita dapat satu persamaan nih dalam A dan B. Kemudian persamaan yang kedua dari mana? Dari sini. X plus 2 ini kita sama dengankan 0. Kita dapat X-nya, substitusi ke Fx, nanti hasilnya harus sama dengan sisanya. Gitu ya. Nah, ini dibagi dengan X plus 2. X plus 2 itu kita sama dengan 0, kita dapat min 2. Berarti F min 2 itu sama dengan min 36. Substitusi ke polinomnya, kita dapat persamaannya. Nah, 2A plus B sama dengan 13. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi. Eliminasi, dapatlah nilai A, ya kan? Dikurang, berarti B-nya hilang. Dapat A-nya 4, kemudian substitusi ke salah satu, kita dapat nilai B-nya 5. Ya udah. Jadi nilai A plus B adalah 4 ditambah 5, 9. Jelas? Contoh yang kedua. Paham ya, Rafael? Urutannya? Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini, ke modul kita. Nah, nomor 8 sama ya, soalnya kayak contoh barusan ya. Nanta, nih perhatikan Nanta. Nomor 8. X kuadrat min X min 2 itu merupakan faktor dari polinom Px. Maka hitunglah nilai A dan nilai B. Nah, Nanta, urutan kerjanya kalau dapat soal seperti ini, harus diapakan dulu? Itu gue nyari yang pembagi untuk konstantanya. Oke, dari sini ya. Ini diapain berarti? Oh, yang
Yang kiri dulu, Ibu. Iya kan pembagi, ini kan pembaginya berarti. Oh, Ya kan? Faktor kan? iya difaktorin. Ya, difaktorin. Berarti dapatnya apa? Bentar, Bu. Dikali ketemu min 2, ditambahin ketemu min 1. X plus 1 sama X min 2, Bu. X plus 1 sama X min 2. Nah, dari sini kita dapat X-nya ya. X atau nilai K ya. Yang pertama adalah min 1 nih. X1 saya kasih lambang deh. Kemudian X2-nya adalah 2 ya. Nah, setelah dapat nilai X-nya atau nilai K-nya, langkah berikutnya apa, Nanta? Tahu? Langkah berikutnya apa? Kalau udah dapat nilai X-nya, langkah berikutnya Dimasukin aja, Bu. masukkan kemana? Ke yang PX. Oke, jadi P min 1 sama dengan 0, ya, Bu. Oke, karena faktor ya. Ingat ya, kalau faktor berarti hasilnya 0. Silakan disubstitusi. Nanti dapat persamaannya ya. Yang 2 juga ya. Karena dia juga merupakan faktor, substitusi ke persamaan PX. Nanti kalian dapat 2 persamaan, tinggal eliminasi, dapat deh A dan B-nya. Ya, silakan dikerjakan. Yang keluar dari Zoom siapa ya? Anana, kamu masih di dalam? Nah, Masih, Bu. oh, oke. Siapa ya? Agnes? Iya, Bu. Oh, Ardi? Hadir, Bu. Oke, Egi berarti nih. Gi. Egi. Egi. Egi hilang. Viko? Vik? Viko? 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 Bu, itu Viko udah jawab di chat, Bu. Oh, nggak bisa. Ya, Bu. Tapi masih bisa dengar ya? Oke Masih, deh. Bu. Ya, bisa lihat presentasinya ya. Bisa, Bu. Semangat, Viko. Thank you, Bu. Gi, kenapa Gi? Internetnya? Bu, maaf Bu, ini internet saya ini ya lagi Oh, ada. Tapi kamu lihat presentasi di layar nggak? Hitam nggak? Di saya udah ada itu, Bu. Tadi itu baru. Oke, udah muncul. Oke. Semangat Egi. Ya, Bu. Udah dapat nilai A-nya? Berapa nilai A-nya? Frans. A-nya berapa, Frans? Gimana, Bu? A-nya berapa? Kamu mah jangan diliatin doang, dikerjain. Bentar, Bu. Dit, udah ketemu belum, Dit? Belum, Bu. Tinggal dieliminasi ya. Gilmore berapa? A-nya. Bu, maaf saya mau nanya, Bu. Oh iya, boleh.
Saya masih kurang paham kenapa P-1 sama P2-nya bisa dapat 0 gitu. Maksudnya Ini kayak nih. caranya gitu. Nih yang saya kotakin nih, clue-nya. Aurel. Oke? Ya. Tadi berdasarkan teorema faktor tadi loh. Teorema faktor itu jika X plus 1 merupakan faktornya PX, berarti P-1 harus 0 gitu. Aurel, paham? Oh, berarti kayak emang aturan dari teorema Teoremanya. faktor. Ya, Ah. betul sekali. Pokoknya kalau ada kata-kata faktor, itu kalian harus langsung cepet ya. Oh, berarti habis dibagi nih, gitu ya, Aurel? Paham ya? Oke, Bu. Oke. Makasih, Yuk. Bu. Ya. Nah, ini ada kata-kata faktor lagi nih, ya kan? Faktor berarti pasti dia sisanya 0, gitu. Berapa, Frans? Tanya. Kamu ngitung enggak? Hanya minum, Bu. Nanta sama hanya min 6. Bentar Bu, saya tadi salah itu. Oh, salah itu. Rio, kamu udah dapat? Saya mau ngecek Frans. Belum gitu. Oh, belum itu. Saya siapa yang udah ngitung? Deo, kamu udah ngitung belum? Sama nggak jawabannya sama Frans? Oke, saya Hanya- salah ngitung deh, Bu. Kamu jangan nggak pede. Siapa tahu Frans yang salah hitung kan gitu. Marsha udah dapat A-nya berapa? Berapa? Hanya min 6, Bu. Oh, min 6. Benar berarti Frans. B-nya berapa, Frans? Nah, Bu. Frans. B-nya, Bu. B-nya B-nya 5, Bu. 5. Sama Gilmore? Gilmore nggak ngitung, jangan-jangan nih. Tawa lagi. Marsha sama? B-nya 5? Oke. Nah, bisa ya? Nomor 8 ya. Nomor 9. Agar pecahan ini bisa disederhanakan, nah nanti bahasanya bisa beda-beda loh ya. Kalian harus paham konsepnya, yang penting konsep dasarnya kalian ngerti. Oh, maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti bahasanya bakal beda-beda nih. Supaya kalian paham. Nah ini, Miss Chang, nomor 9 ini kira-kira cara mengerjakannya gimana ya? Langkah pertama, kamu harus ngapain dulu nih? Nomor 9. Kalau dicari faktornya, bener nggak, Bu? Yang mana? Faktor dari yang mana? Misha? Yang bawah. Bawah. Oke, benar sekali. Yang bawah ini disama dengankan 0, kemudian difaktorkan. Nah, jadinya apa, Misha? Difaktorin X min 2 sama X min 3. Nah, min 3. Oke, ini sama dengan 0 ya. Dari sini kita dapat nilai X-nya ya. Ini dapat X-nya adalah 2 sama 3 nih. Sama 3. Habis itu, Miss ya, kemana lagi nih? Langkah berikutnya lagi Ini apa? bukan Bu yang 15. Nah, yang ini diapain? Ini kita misalkan aja ya, jadi fx gitu ya, biar gampang ya. Nah, kemudian apa lagi, Misha? Yang Cari dicari apa? itu, Bu. Dimasukkan Yang ya. Ya. Berarti F2 itu nanti harus sama dengan berapa, Misha? 0, Bu. 0, karena supaya bisa disederhanakan itu supaya bisa dicoret. Jadi faktornya ya menjadi faktor bawah dan faktor atas gitu ya. Artinya bisa disederhanakan itu berarti antara pembilang dan penyebut itu mempunyai faktor yang sama. Nah, kalau misalnya kita mengandaikan bahwa X-2 adalah faktornya, faktor mereka bersama nih, ya sudah berarti kalau disubstitusi ke atas, Fx-nya harus 0 gitu ya. Jadi F2 harus 0. Nah, dari sini nanti kita dapat nilai A yang pertama nih. A1. Nah, kemudian kalau kita memisalkan lagi X min 3 itu merupakan faktor bersamanya mereka.
Jadi X-3 yang bakal dicoret gitu ya, yang akan disederhanakan. Berarti nanti yang ini juga kita substitusi. F3 itu nanti nilainya harus sama dengan 0 nih. Harus 0. Nah, dari sini nanti kita dapat nilai A yang kedua. A2. Nah, jadi nanti pakai atau ya, A1 atau A2. Kenapa atau? Ya kan salah satu aja gitu kan. Supaya bisa disederhanakan ada dua kemungkinan, yaitu X-2 jadi faktornya mereka atas bawah, supaya bisa dicoret tuh X-2-nya, atau X-3 yang menjadi faktor bawah dan faktor atas. Paham? Ovi? Keiko? Iya, Bu. Oke, jadi nanti jangan bingung ya kalau dapat soal yang kalimatnya udah dibedain lagi. Pokoknya kalian paham kalau dapat disederhanakan, oh berarti mereka punya faktor yang sama nih, gitu ya. Artinya faktor apa? Selalu substitusi X-nya ke fungsi yang temennya pasti ya. Itu nilainya harus 0. Begitu. Nomor 10. Nah ini nomor 9 bisa lanjutin sendiri ya, karena gampang nih, sederhana. Tinggal dapat A1, A2 itu jawabannya. Pakai atau ya, A1 atau A2. Nomor 10. Tentukan nilai A dan B agar polinom ini mempunyai faktor X-2 kuadrat. Nomor 10 gimana caranya ya? Nomor 10. Langkah pertama apa ya, Priscilla? Kalau kamu dapat soal seperti nomor 10. Langkah pertama, cari apa? Priscilla. Cari faktor bukan, Bu? Faktor dari mana berarti? Dari yang mana? Yang X-2 itu. Oke, nah dari situ kamu dapat ini disama dengankan 0 ya. Ini disama dengankan 0. Dari sini kamu dapat berapa X nih? X-nya sama dengan? Jadi ada X2 sama dengan 2. Cuma satu doang atau 2? X yang kedua berapa nih? 2 juga bukan, Bu? 2 juga. Oke. Langkah berikutnya apa? Priscilla. Dibikin persamaan, dimasukin gitu, Bu, ke Substitusi? X-nya. Nah, perhatikan nih, Priscilla. X-nya kan sama nih. Padahal di sini ada dua nilai yang akan kita cari nih, A dan B. Kira-kira kalau disubstitusi kita bakal bisa cari A dan B nggak? Enggak ya, bukan hasilnya sama nanti. Nah, berarti kita harus pakai cara apa? Kalau substitusi pasti nggak bisa ya. Cuman dapat satu persamaan tuh. Mau dieliminasi sama siapa? Kan kembar X-nya. Nah, berarti kita sekarang mencari cara lain, metode lain selain substitusi apa, Priscilla? Horner ya, Bu? Horner, betul sekali, Priscilla. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian mentok, langsung cepat cari cara lain. Metode yang sudah kita pelajari di polinom itu adalah pertama substitusi. Nah itu kan di matematika ya selalu seperti itu urutannya ya. Substitusi, kalau substitusi nggak bisa, kayak di limit juga kan seperti itu ya. Berarti kalau di limit kan difaktorkan. Kalau di sini berarti pakai Horner caranya. Nah kita Hornerkan aja. Saya buka bikin Hornernya di sini. Nyempil ya, nggak apa-apa ya. Supaya kelihatan. Nah, berarti yang di sini kita pakai 2 nih. Nah, berarti pangkat 4 nih, 1. Pangkat 3, min 7. Kemudian pangkat, oh nggak cukup nih di sini. Terlalu nyempil. Ya udah, ini coretannya saya hapus semua ya. Sudah dicatat? Keiko udah? Oke. Saya hapus semuanya.
Kemudian kita mau bikin hornernya di sini, tempatnya yang lebar. Oke, kita pakai berarti 2 kali ya, kan pakai 2 sama yang kedua 2 gitu kan? 1. Kemudian di sini min 7. Min 7. Terus A. Terus B. Terus min 16. Ini ditambah. Oke. Ini 1 kali 2, 2. Min 5 ya. Min 5. Min 10. Tambahin. Jadi di sini A min 10. Kali 2. Berarti 2A min 20. Tambahin. Berarti di sini 2A tambah B min 20. Nah, kemudian dikali 2 berarti 4A. Banyak kok nggak kelihatan. Plus 2B min 40. Nah, perhatikan karena X min 2 itu merupakan faktornya ya, berarti ini nanti 0 nih. Nah, kita dapat satu persamaan dari sini ya. Ini kalian jumlahin, nanti ketemunya 0. Bisa ya? Nah, sekarang kita hornerkan lagi dengan 2 nih yang ini hasil baginya ya. 1, 2, min 3, min 6. Di sini A min 11 ya berarti ya. 2A min 32. Nah, ini juga nanti dapat 0 nih. Nah, dari sini kita dapat 2 persamaan nih. Kenapa nggak mau? Nah, ini dapat 1 persamaan lagi. Nah, kalian hitung ini persamaannya nanti dieliminasi. Apakah jelas caranya nomor 10? Frans, paham? Mencatat, Bu. Oke. Theo, jelas? Oh, saya rada bingung, Bu. Jadi yang Yang mananya? persamaannya itu yang mana aja, Bu? Yang saya bunderin itu loh. Persamaan pertama itu 4A plus 2B sama dengan 56. Persamaan yang kedua adalah 4A plus B sama dengan 52. Terus eliminasi. Paham? Oke, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Andra jelas? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Panji jelas? Kok Panji kamu namanya ganti-ganti sih? Nggak ganti kok, Bu. Oh, nggak ganti. Brilian jelas? Masih agak bingung dikit, Bu. Yang mananya yang belum jelas? Saya masih bingung cara pakai yang cara Ibu itu. Kadang-kadang masih bingung aja. Oh, oke. Ini loh, Brilian. Kalau yang dari nomor 8, ini kan tadi faktornya beda ya. X1-nya tadi dapat min 1, ya nggak? Dapat Iya, Bu. min 1. Kemudian yang X2-nya itu adalah 2. Nah, perhatikan, ini akarnya beda nih. Jadi, kalau disubstitusi ke PX 0, ya udah kita dapat 2 persamaan, jadi bisa dieliminasi, paham? Tapi kalau yang nomor 10, ini kan X min 2 kuadrat, artinya apa? X1-nya 2, kemudian X2-nya juga 2, gitu kan? X2-nya juga 2. Nah, ini kan kalau kembar nih. Kalau kita substitusi masuk ke sana nih, P2 sama dengan 0, P2 sama dengan 0. Kembar dong. Ya kan? Kita nggak bisa eliminasi.
Nah, maka kita harus pakai cara Horner, ya kan? Di Horner kan pakai yang ini nih. Ini adalah nilai K-nya yang kita masukkan ke sana. Ini X1 atau K1 sama K2. Oke. Nah, koefisiennya ini kan 1, nih pangkat 4 1, pangkat 3 -7, pangkat 2 itu A, pangkat 1 itu B. Kemudian konstanta -16. Ya udah di Horner kan, biasa. Paham, Brilian? Nah, kemudian kan dia faktor nih. Ini adalah faktor. Berarti ini terakhir kalau dijumlahin nilainya harus 0 nih, sisanya harus 0. Paham? Brilian? Seperti Bu. Oke. Nah, kemudian ini adalah hasil baginya nih. Kita Hornerkan sekali lagi pakai 2 nih, akar yang satunya lagi. Nah, ini nanti yang terakhir nih, ekornya ini juga sisanya harus 0. Gitu ya. Yang lainnya juga paham ya? Nanta paham ya? Riel paham ya? Bu, Ya apa? Iya, Bu. maaf Bu, saya masih bingung jadi hasilnya yang mana Bu? Belum. Kamu eliminasi. Di eliminasi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, eliminasi nanti dapat A dan B. Regi, paham? Oke. Bu. Ini baru dapat persamaannya supaya tahu persamaannya dapat dari mana. Kan tadi substitusi nggak bisa. Paham ya? Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Bu, Ya apa? itu berarti nanti persamaan pertama itu yang 4A plus 2B sama dengan 56 gitu ya, Bu? Ya, betul. Berarti itu 2B. ditambahin Bu, yang itu. Sama dengan. Terus dieliminasi dong. Di mana ya? Iya. Oh, Nah, iya angkanya ya. Iya, Bu. Terus persamaan yang kedua? Berarti Sekalian. 4A 4A. plus B sama dengan 52, sama dengan 52. Ya, 52. Udah tinggal dieliminasi. A-nya dapat B, ya kan? Jelas? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Rafael jelas ya? Bu, itu tapi kenapa 0 ya, Bu? Karena faktor. Bisa? Kalau faktor itu berarti sisanya 0, oke? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, habis dibagi ya. Pokoknya konsep faktor itu adalah habis dibagi. Sisa pembagiannya harus 0. Yuk, ada lagi pertanyaan. Biar tambah paham. Gilmore? Ovi? Keleng-keleng. Ibu, saya Ovi mau udah paham? Ya, boleh-boleh. Apa? itu bukannya harusnya 20 tambah 32 aja ya 52 ya Bu, bukan 54. Itu Mana ya? dari mana? Mana ya? Iya, 52. Oke. 52. Ya. Apalagi? Udah ya? Sip. Kalau sudah, nanti kalian lanjutin sendiri ya, nilai A dan B-nya. Kalau sudah sampai ini udah benar, pasti nilai A dan B kalian dapetin benar. Oke, ini saya bersihin. Kemudian nanti yang latihan PG silahkan kalian coba sendiri ya. Kalau nanti ternyata kalian menemukan soal yang sulit, silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya lagi. Sekarang kita masuk ke sini nih, persamaan polinom. Persamaan polinom, nah ini sebenarnya nyambung sama yang faktor tadi ya. Tapi kalau faktor kan bentuknya kayak gini nih. X-1, kemudian koma, X-2 gitu ya. Nah kalau ini masing-masing kita sama dengan kan 0, nah ketika kita dapat akar. Oke, jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi caranya akan sama, cuman bedanya saat mencari X-nya nih. Kalau mereka disama dengan kan 0, kita dapat akarnya nih. Ini masing-masing kita sama dengan kan 0. Dari faktor ya, nanti kita dapat akarnya nih. Jadi caranya nggak beda. Dari awal sama. Nah, ini adalah sebut akar. Kalau X-1 itu faktor, kalau X sama dengan 1 itu akar. Oke. Nah, kemudian nanti kalian bisa menentukan jumlah akar-akar polinom, hasil kali akar-akar polinom gitu ya. Nah, kita adopsi cara waktu di persamaan kuadrat kelas 10 ya. Nah, kita lihat lagi di bawah sini. Persamaan polinom berarti nanti Px-nya atau Fx-nya kita sama dengan kan 0. Itu adalah persamaan gitu ya.
Nah, sekarang perhatikan di sini. Oh, saya ke sini dulu deh. Sebentar. Saya ke sini aja. Kita pindah ke sini dulu. Nah, kayaknya ada di sini penjelasannya. Akar-akar rasional. Nih, dari persamaan polinom ya. Salah satu penggunaan teorema ini enggak usah lah. Nah, perhatikan. Jika fx adalah suku banyaknya, kemudian x min k itu merupakan faktor dari fx. Jika dan hanya jika k itu adalah akar dari persamaan. Nah, ini perhatikan. Kalau x min k itu adalah faktor, ya kan? Maka nilai k-nya itu adalah akarnya dari persamaan ini. Kan fk tadi sama dengan 0 ya, karena faktor ya, sisanya habis. Nah, kemudian K itu disebut sebagai akar nih. K itu akan disebut sebagai akar atau nilai pembuat 0. Jadi nilai nolnya si fx ya. Nilai nolnya fx. Nah, nanti saya ajarin cara cepatnya kita memakai GeoGebra aja ya, supaya nanti kalau memfaktorkan polinom yang misalnya konstantanya itu ternyata 800 atau 4000, nah kan susah ya nyarinya ya. Kalau harus pakai yang cara tadi, harus substitusi satu-satu. Nah, nanti saya ajarin pakai GeoGebra biar cepet. Nanti tinggal dihornerin ini. Kita ke contoh soal dulu. Nah, ini perhatikan kalau suku banyaknya fx, kemudian x min k merupakan faktor dari fx, maka, nah ini cara mencari k yang mungkin ya, faktor yang mungkin itu adalah dari sini. Dari faktor-faktor yang mungkin dari A0 dibagi faktor-faktor yang mungkin dari AN. Nah, ini biasanya sih kita pakai yang kalau misalnya di sini AN-nya 1 ya kita gampang cari faktor-faktor yang mungkin dari A0 konstantanya ya. Nah, kecuali kalau misalnya di sini ternyata angkanya 2 atau 3 atau 5. Nah, kita harus bagi. Tapi kita nanti saat coba pertama itu pakai yang bulat aja supaya nggak susah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke. Banyaknya akar-akar rasional dari persamaan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2 sama dengan 0 adalah. Nah, berarti kita pertama, karena polinomnya itu derajat 4, berarti pasti memiliki paling banyak 4 akar rasional. Gitu ya. Nah, akar rasionalnya itu dari mana? Dari sini nih. Dari 2 ya, kita mencari faktor-faktor bulat dari 2. Yaitu ya udah plus minus 1 plus minus 2 gitu kan. Nah, min 1 min 2 sama 2. Kemudian kita coba masukkan ke polinomnya nih yang pembuat 0 siapa gitu ya. Nah, kita coba kalau x-nya 1 masukkan ke sana. Substitusi pertama kita substitusi biasa aja nih. Kalau 1 ya, 1 min 3 kemudian plus 2. Nah, kita jumlahin aja koefisien dari polinomnya. Kalau 1 ya. Oh, ternyata 0 nih. Nah, ya udah 0. Langsung kita hornerkan gitu ya. Pakai kalkulator aja biar cepat. Nah, dihornerkan ini pasti sisanya 0. Jangan lupa karena x pangkat 4 berarti x pangkat 3 0 ya. X pangkat 2 kemudian x pangkat 1-nya nggak ada 0. Nah, ini jangan lupa nanti. Kalau buru-buru pun kalian harus tetap ingat supaya hasilnya nggak salah gitu ya. 1 ditambahin sama 0, 1 kali 1, 0 ya. Sebentar, baterai saya habis. Oke, lanjut lagi. Ini dikali ya. Nih, sambil mengingatkan deh. Ini dikali sama 1, hasilnya 1. Kemudian ditambah, hasilnya 1. Nah, kalau di bawah garis nih, dikali lagi ya, naik ke atas tuh. 1 lagi. Ini dikali, biar ingat lagi hormatnya. Kemudian ditambahin, min 2 ya. Nah, min 2 di bawah dikali sama 1 nih, min 2. Ini dikali. Nah,
Kemudian ditambahin sama 0. Min 2 dah. Min 2 kali 1. Nah, ini sisanya 0. Nah, ini adalah sisanya F1 sama dengan 0. Nah, berarti ini hasil baginya nih kita dapat koefisien hasil baginya karena masih pangkat 3, kita coba lagi nih, kita cari faktor-faktor yang mungkin lagi dari sana. Nah, karena di sini min 2, berarti faktor-faktor yang mungkin ya tetap aja plus minus 1 sama plus minus 2 ya. Nah, kemudian kita coba lagi nih, siapa yang membuat 0? Kalau 1 nggak mungkin ya, karena 1 ditambah 1 dikurangi 2, dikurangi 2 lagi, ini nggak 0. Jangan pakai yang 1 lagi ya, kita pakai yang lain, coba yang lain. Nah, kalau min 1 misalnya, nah ini saya bersihin dulu, kita ganti layar. Kalau min 1 sekarang yang kita coba ya, nah kita coba yang min 1. Ini hasil bagi yang pertama maksudnya ya, H1X. Nah, kita hornerkan coba. 1, kemudian kali min 1 ditambah 1, 0. 0 kali min 1, 0. 0 tambah min 2 kali min 1 jadi plus 2 ya. Nah, ini perhatikan 0 nih. Jadi F min 1, oh H sekarang ya, bukan F lagi. H min 1 itu 0. Oke, berarti sekarang hasil bagi yang kedua nih, H2X ya nih. Adalah X kuadrat min 2. Nah, ini karena udah pangkat 2, kita langsung faktorkan aja. Nah, kita faktorkan. Dapatnya adalah X min akar 2 kali X plus akar 2. Dari sini kita dapat nilai X-nya adalah min akar 2 sama akar 2 ya. Nah, tadi yang ditanya adalah, nah ini kalau akar, ini namanya akar-akar irasional, oke? Karena dia ada tanda akarnya. Nah, tadi yang ditanya adalah akar-akar rasional, berarti yang kita sebutkan adalah yang min 1 sama 1. Apakah jelas? Jadi banyaknya akar rasional ada 2, yaitu min 1 sama 1. Apakah jelas soal ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, Ya, Pak Rio. min 1 sama 1-nya dapat dari mana, Bu? Tadi itu kita hornerkan, kita dapat 0. Oh, yang faktor itu ya, Bu? Atau, nah ini tadi persamaannya apa ya? Kita pindah ke GeoGebra ya, untuk lebih mudahnya. Nah ini kan tadi yang kan tadi polinomnya adalah, ingat nggak tadi? Fx itu adalah X pangkat 4 tadi ya? Benar? Rio, ingat nggak? X pangkat 4, kemudian apa ya tadi? Sebentar, saya cari contekan dulu. Min 3x kuadrat plus 2. Min 3x kuadrat plus 2. Min 3x kuadrat plus 2. Plus 2. Nah, ini sama dengan 0 gitu kan. Nah, tadi faktor-faktor yang mungkin kita ambil dari konstantanya nih. Dari sini loh. Sebentar, belum ganti. Kita cari faktor-faktor yang mungkin dari 2. Nah, ini tadi faktor-faktor yang mungkin kan plus minus 1. Ya kan? Sama plus minus 2. Kan kalau kita mau memfaktorkan kan pasti lihat ekornya gitu kan. Ekornya berapa nih? Oh, ternyata min 3 nih, berarti dikali harus ketemu min 3, dijumlahin harus ketemu yang tengah gitu kan. Tapi ini nggak usah lihat yang mau dijumlahin, dikali aja. Nah, faktornya. Nah, kan kita tadi coba pertama pakai 1 tuh, masukkan ke sana 1 nih. F1 ya, berarti kita hitung F1. Apakah F1 sama dengan 0? Kalau iya berarti dia akarnya ya. Nah, masukkan. Di sini pangkat 4 kan tetap 1. Ini tetap 1 ya, berarti 3 nih. Kemudian tambah 2 konstanta. Nah, ternyata ini 0. Oke. Karena F1 sama dengan 0, berarti X min 1 adalah faktor ya. Nah, ini adalah faktor namanya. Ini faktor. Nah, kalau X min 1 faktor, berarti X sama dengan 1 adalah akar. Paham ya? Jadi yang sama dengan 0 hasilnya. Nah, kemudian hasil baginya adalah yang ini tadi. Hasil baginya yang ini. Kemudian kita
cari lagi nih faktor-faktor yang mungkin, karena ini masih angkanya masih 2, berarti masih tetap yang plus minus 1, plus minus 2. Nah, tadi yang min 1, tadi yang 1 plus 1 tadi udah dicoba di awal. Sekarang kita coba yang ganti angka nih. Yang min belum kita coba. Nah, sekarang min kita masukkan nih. Kita hitung H min 1. Pakai kalkulator aja, nggak apa-apa. Pastikan 0 baru dihornerin gitu ya. Kalau belum yakin jangan langsung dihornerin, nanti coretannya terlalu banyak. Ini min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 pangkat 2, plus 1. Kemudian ini min 1 kali min 2, jadi plus 2. Min 2. Nah, 0 ya hasilnya nih. Kalau dia 0, ya udah berarti H min 1 itu adalah 0, berarti min 1 itu adalah salah satu akarnya, atau X plus 1 adalah faktornya. Paham, Rio? Paham, Bu. Berarti kalau misalnya yang yang di terakhir itu akar, itu di soalnya minta akar rasional ya, Bu? Yang ditanya akar rasionalnya ada berapa banyak gitu. Oh, oke, Bu. Berarti kalau irasional boleh yang itu dong, Bu. Kalau misalnya ditanyanya akar irasional. Nah, kalau ditanya akar real. Nah, misalnya pertanyaannya gini, Rio. Pertanyaannya adalah akar realnya ada berapa? Nah, akar realnya ya udah semuanya ya. Akar realnya kalian sebutkan semuanya nih. Urutkan ya dari min akar 2 dulu nih paling kecil. Kemudian min 1, kemudian 1, baru akar 2. Nah, kalau ditanya himpunan penyelesaian, sebutkan akar realnya. Kalian buat kurung kurawal, paham? Nah, akarnya ketinggalan. Nah, min 1, kemudian 1, akar 2. Gitu. Kurung kurawal kok. Sebentar, aduh. Paham? Jadi masing-masing yang ditanya jangan lupa ya. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, buat himpunan penyelesaian. Jadi semua akarnya kalian masukkan. Kemudian kalau akar real itu berarti yang ada tanda akarnya juga masuk ya. Kalau yang ditanya akar rasional berarti yang tanpa akar nih, yang bilangan-bilangan pecahan boleh, min boleh, plus boleh. Pokoknya jangan akar 2, jangan akar 5 gitu ya. Kalau akar 4, Frans, akar 4 itu irasional apa rasional? Akar 4, Frans. Frans? Ya, Bu. Akar 4 itu bilangan rasional apa bilangan irasional? Irasional, Bu. Akar 4, Frans. Oh, rasional, Bu. Jangan kejebak ya. Akar 4 itu sama dengan 2, dia bilangan rasional. Oke, paham ya? Dia rasional. Jangan irasional. Mentang-mentang Bu Helen nyebutin pakai akar, lihat dulu angkanya, dia bisa diselesaikan lagi enggak gitu. Oke? Oke, apakah soal ini sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini yang keluar lagi siapa ya? Gi, kamu masih di dalam enggak? Gi. Oh, Gi. Gi ini. Gi, kamu matiin aja kameranya. Dia patah-patah. Bukan Egi, berarti siapa ya? Adakah pertanyaan? Paham ya? Real jelas? Wiwis? Wiwis jelas? Oke. Ya apa? Bu. Ya. Saya mau nanya. Boleh. Kan plus minus 1 udah dicobain ya, Bu. Itu yang plus minus 2-nya nggak dicoba? Nggak usah.
Nggak perlu, oke? Karena kita udah dapat kok. Jadi, dari faktor-faktor yang mungkin ini tidak semuanya akan menjadi penyelesaian. Tapi, faktor-faktor yang mungkin itu kita ambil dari sana. Oke? Paham ya? Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke. Kita ambil dari yang terkecil ya. Jangan kalau ada 1, kenapa harus coba 2 gitu. Oke, nah sekarang kita coba kalau pakai ini ya. Oh, si Jose terus. Kita coba pakai GeoGebra supaya kalian lebih jelas langsung ketemu angkanya gitu, nggak kelamaan ya. Saya panggil GeoGebra-nya dulu sebentar. Fungsinya saya ketikkan dulu, mumpung ada coretan. Fx-nya tadi adalah X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2. Oke, udah jadi. Kita pindah ke GeoGebra sekarang. Nah, perhatikan. Apakah sudah nampak di layar kalian? Ini saya geser. Saya besarin. Oke. Sudah nampak ya di layar kalian ya? Perhatikan nih. Yang namanya faktor, yang namanya akar itu apa sih? Nih, supaya nanti kalian bisa cepat. Yang namanya akar itu adalah nih perpotongan kurva dengan sumbu X nih. Nah, kita buat titik-titiknya ya di sini ya. Diklik aja kalian ke ini ya, jangan ke move ini tapi ke sini, titik bentuk A itu. Kemudian kalian titik-titikkan. Nah, letakkan di pertemuan antara grafik kita sama sumbu X ya. Nah, perhatikan. Titik-titik ini adalah penyelesaiannya. Dia adalah akar-akar dari polinomnya ya. Nah, tadi kita coba pakai min 1 sama 1. Nah, kalau ada angka pecahan jangan dicoba dulu ya. Langsung aja kalian Horner-kan nih. Kita langsung pakai Horner semuanya ya di sini ya. Pakai yang min 1 dulu nih. Pakai yang min 1 dulu karena di sini muncul pertama min 1. Di sini koefisiennya adalah 1, 0, min 3, 0, kemudian 2. Nah, ini 1. Ini min 1 ditambahin min 1 dikali 1 ditambahin min 2 dikali 2 ditambahin 2 dikali min 2. 0. Nah, ini 0 dibuang ya. Nih saya kasih kurung kotak. Itu artinya dibuang, dia sisa. 0 kan berarti faktor nih. Ini adalah faktor. Kemudian ini kita kerjakan pakai yang 1. Nah, Hornerin ya. 1 dikali tetap 1 ditambahin 0 dikali 0 tambahin min 2 dikali min 2. Nah, ini 0 juga nih. 0. Berarti ini habis. Nah, ini Hx-nya yang terakhir sendiri. Hx-nya adalah yang X kuadrat min 2. Ya udah, ini kalian sama dengan kan 0, kemudian difaktorkan karena pangkat 2 ya. Karena sudah pangkat 2, nggak usah dihornerkan lagi, tinggal faktorkan. X min akar 2 sama X plus akar 2. Apakah paham? Lebih mudah ya pakai GeoGebra ya. Nanti pakai aja GeoGebra supaya kalian nggak kelamaan mencari siapa sih pembuat 0 gitu ya. Nah, tinggal nanti kalian lihat pertanyaannya apa. Yang ditanya itu faktor-faktornya atau akar-akarnya. Kalau faktor-faktornya berarti kalian tuliskan aja faktor nih. Kalau yang ditanya faktor. Faktor itu berarti kalian tuliskan yang ini. X plus 1. X plus 1 dari mana? Dari yang ini nih. Kalau di sini K-nya min 1, berarti di sini X plus 1. Kemudian faktor yang kedua adalah X min 1. Min 1 dari mana? Yang ini loh. Nih, kalau di sini K-nya, nilai K-nya adalah 1, berarti di sini X min 1. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang X min akar 2. Min akar 2.
Kemudian yang berikutnya lagi adalah X plus akar 2. Nah, ini kalau yang ditanya faktor. Oke. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, berarti pakai himpunan ya. Kalau yang ditanya banyaknya akar rasional, berarti ada 2, yaitu min 1 dan 1. Apakah jelas? Bisa ya? Masih ada pertanyaan nggak? Gilmore, udah jelas belum? Oke. Ardi udah jelas di Kenan? Udah, Bu. Oke. Kenan udah jelas? Lumayan, Bu. Oke. Sabrina? Sejauh ini udah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bentar. Di PPT-nya masih ada nggak? Tadi contoh 1. Ada contoh 2 nggak? Oh, sekarang ini. Kita lanjutkan ke sini. Kalau nanti ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinom ya. Nah, ini ada teorema Veta namanya. Jadi, kalau X1, X2, X3, X4, dan sampai Xn gitu ya, tergantung polinom kita nanti pangkatnya berapa gitu ya. Itu adalah akar-akar dari polinom. Nah, ini perhatikan. Yang AN-1 itu saya ganti jadi A, B, C, D gitu ya. Urutkan dari depan itu adalah A. Polinom derajat tertinggi itu adalah koefisiennya A. Sampai terakhir A0 konstanta ya. Maka kita dapat penjumlahan akar-akarnya berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai X berikutnya itu rumusnya adalah min B per A. Min B per A. Nah, kemudian kalau, nah ini adalah penjumlahan akar-akarnya. Kalau perkalian dari dua-dua akarnya, maka C per A gitu ya, urutannya. Perkalian 3-3 akarnya berarti min D per A. Perkalian dari 4-4 akarnya adalah E per A. Perkalian 5-5 akarnya itu berarti min F per A. Dan seterusnya ya, perhatikan urutannya. Ini teorema Veta. Pertama dari sini, ini urutannya min ya. Nih. Min B per A, ini berarti penjumlahan. Kalau selisihnya nggak ada selisih nih, ini berarti penjumlahan akar-akarnya. Kalau sudah lockup nih, dari sini ke sana, lockup 1 ya, itu berarti perkalian 2-2 akarnya. Dan dia posisinya plus. Kalau lockup 3 berarti dia perkalian 3-3 akarnya nih. Min lagi. Jadi urutannya min plus lagi kalau ada lagi, plus lagi kalau ada lagi. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau per ini 4 berarti lockup gitu. Dan seterusnya bisa jadi banyak. Ini adalah di modul ada ya. Penjelasan rumusnya dari mana? Ada, saya sudah jabarkan di modul. Silahkan dilihat. Nah, sekarang contoh soalnya yang memakai teorema Veta ya. Mana nih? Oke, nih misalnya diketahui. Salah satu akar persamaan polinom nih, X pangkat 3 plus P X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0, itu adalah min 2. Jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah, nah karena min 2 itu merupakan akar dari persamaan polinom ini, berarti min 2 kita substitusi aja ke persamaannya, nanti didapat 0 ya. Nah ini penyelesaian. Dari sini kita dapat nilai P-nya nih 3. Kemudian 3 ini kita gantikan ke polinomnya, dilengkapkan. Setelah itu, karena yang ditanya jumlah akar-akarnya, kita memakai yang min B per A. Nah, min B per A berarti B-nya berapa tadi? 3. Berarti min 3 per 1. Min 3. Paham ya penggunaannya? Teorema Veta? Tinggal pakai aja. Jadi nggak usah difaktorkan lagi ya. Oke? Jadi karena ini polinomnya juga nggak lengkap, kalau kita memfaktorkan kelamaan karena kita udah punya nih rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, persamaan polinom. Paham ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya lagi. Kok nggak jalan? Oke. Contoh berikutnya lagi nih. Kalau misalnya nanti kalian diketahui persamaan polinomnya, kemudian ditanya adalah ini, X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat itu hasilnya sama dengan apa? Nah, maka kalian pasti, nih pokoknya kalau diketahui seperti ini ya, kalian pasti selalu gunakan teorema Vieta. Min B per A, C per A, sama min D per A, kalian hitung dulu. Kalau udah dapet, rumus ini kita jabarkan nih. Kenapa rumusnya jadi seperti ini? Jadi dari sini, ini pertama kita jabarkan ini. X1 plus X2 plus X3 kalau dikuadratin. Ini sama dengan apa? Kita hitung ya, kita cari nih kuadratnya. Hasil kuadratnya apa nih? Yuk semua mencoba mengkuadratkan bentuk ini. X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratin tuh hasilnya apa coba? Supaya nanti kalian nggak hanya menghafalkan rumus, tapi ngerti rumus itu berasal dari mana gitu ya. Dikuadratkan, hasilnya apa? Ini yang hilang siapa ya? Jose? Jose? Ya Bu, saya tadi baru masuk juga ya. Oh, Karena kelempar ya? iya kelempar. Sekarang masih bisa lihat layar kan? Masih bisa kelihatan? Bu, Oke. bisa kelihatan. Egi masih ada. Dapat? Penjabarannya apa nih? Regi, hasilnya apa nih, Regi? X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratin hasilnya apa? Apa hasilnya? Ada yang hilang lagi. Apa yuk? Apa Gi? Apa Regi? Saya bingung. Ini tinggal dijabarin aja nih. X1 Oh. tambah X2 tambah X3 dikuadratin hasilnya jadi apa? Pakai itu ya Bu, yang kali pelangi gitu. Betul Regi. Jadinya dapat apa?
Berarti 2x1 kok 2x1? itu. Dikuadratkan itu kan kamu buka X1 tambah X2 tambah X3 kali X1 tambah X2 kali tambah X3 gitu kan? Nah, jadinya apa? X1 kuadrat dong. Kok 2? Enggak ada 2-nya dong. Ya kan? Terus berikutnya lagi apa? Plus X1 kali X2. X1 kali X2. Terus X1 kali X3. X1 kali X3. Terus X2 kali X1. X2 kali X1 ya. Terus X2 kuadrat. X2 kuadrat, betul. Terus X2 kali X3. X2 kali X3. Terus X3 kali X1. X3 kali X1. Terus X3 kali X2. Terus X3 kali X3 kuadrat. Oke, kali X2-nya. Tambah X3 kuadrat. Oke. Ya, dari sini kita dapat, kita mau cari X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Nah, berarti yang ini ada kuadratnya, ini kita pisahin sama teman-temannya. Kita dapat X1 kuadrat, kalau ditambah sama yang X2 kuadrat, kita deketin ya, yang ada kuadratnya. Sama ditambah yang X3 kuadrat. Nah, kemudian yang X1 kali X2 sama X2 kali X1 itu sama. Jadi dia komutatif ya. Berarti ada 2 X1, X2 gitu kan. Kemudian yang X1, X3 ada berapa lagi? Ada 2 enggak? X1 kali X3. Iya, Bu, ada 2. Ya, ada 2 lagi. Berarti ada 2 kali X1 kali X3. Nah, kemudian X2 kali X3 ada 2 juga enggak? Enggak ya, Bu? Ini 2 ini. Oh ya, berarti ada. Ada 2 juga ya. Oke. X2 kali X3. 3-nya enggak kelihatan. Nah, dah, sempil. Kita mau cari yang ini, berarti yang ini kita pindah ruas. Ya kan? Pindah ruas ke pihak sini ya. Maka kita peroleh nih. X1 plus X2 plus X3 kuadrat dikurangi, nah ini sama-sama punya 2. Ini 2-nya kita faktorkan keluar. 2-nya kita faktorkan keluar. Kemudian X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Tuh di dalam. Min jadinya ya, karena pindah ruas. Ya sudah, X1 kali tambah X2 tambah X3 itu kita punya rumusnya adalah min B per A, ya kan? Min B per A. Masukkan min B per A-nya. Berapa? 4. Gitu. Kemudian X1 kali X2 kali X1 kali X2 tambah, nah ini adalah yang perkalian dari dua-dua akarnya nih. C per A rumusnya. Yang ini adalah C per A. Kita masukkan nilainya. Jadi deh 14. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, jangan dijawab 16 ya. Karena ini beda nih. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat itu beda sama X1 tambah X2 tambah X3 kuadratnya dikeluarin. Oke, paham ya? Ini rumusnya, nanti silahkan dipakai. Apakah paham contoh yang ini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Danti jelas? Jelas, Bu. Oke. Ovi barusan kelempar ya? Vi? Iya, Bu. Oke, tapi ada satu teman kita yang nggak kembali, siapa ya? Gaby paham ya, Gap? Lumayan, Bu.
Lumayan. Oke, kalau udah jelas sekarang kita pindah ke modul ya. Ini udah habis, materi kita udah selesai. Gak ada lagi tambahannya, udah sampai ini aja. Oke, sekarang kita pindah ke modul kita. Mana modulnya ya? Ini dia. Nah, ini akar-akar rasional. Ini ada ya catatannya, ada apanya? Rangkumannya juga, silakan dibaca juga. Nah, kita cari ke soalnya. Nah, ini perhatikan nih. Pembuktian rumus yang tadi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar polinom itu ada di sini ya. Nih, rumusnya sebenarnya berasal dari mana? Dari sini di halaman berapa ini. Nah, ini adalah namanya teorema Feta. Teorema Feta di sini saya tuliskan adalah min AN min 1 per AN. Nah, ini kan agak susah bacanya. Saya kasih lambang aja nih, suku yang depan itu AN itu adalah A besar. Kemudian suku berikutnya adalah B dan seterusnya CD gitu. Supaya lebih gampang dipahami gitu ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya dulu yang tadi belum muncul. Ini udah tadi ya. Nah, ini contoh di modul. Tentukan nilai B jika X2 itu adalah lawan dari X1. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini kalian harus pahami. Lawan itu artinya X1, X2 itu sama dengan min X1. Nah, gitu ya. Bu, kalau kebalikannya gimana? Kalau kebalikan itu berarti kebalikan dari. Nah, kalau kebalikan dari itu berarti X2 itu sama dengan seper. Nah, ini bahasa-bahasa di akar-akar biasanya seperti itu ya. Jadi kalian tahu nih, kalau kebalikan itu seper, kalau lawan itu minusnya. Jangan kebalik ya. Akar yang satunya adalah 2 kali akar yang lain. Nah, ya udah berarti X1 sama dengan 2 kali X2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, cara yang berikutnya sama ya, tinggal substitusi eliminasi dari persamaan-persamaan rumus-rumus yang sudah ada. Dihitung gitu ya. Kemudian ada lagi kah? Nah, ini perhatikan. Tinggal substitusi ya. Tadi dari sini dapat X1, X2, X3-nya, terus tinggal dimasukkan. Dapat B-nya. Gitu. Kemudian, oh udah habis. Oke, sekarang kita lihat ke soal. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal yang kayak gini nih, kalian masukkan aja ke GeoGebra gitu ya. Coba ya, kita masukkan ke GeoGebra supaya kalian nanti cepat ngerjainnya. Memfaktorkan ya nih. Himpunan penyelesaian berarti kalian suruh memfaktorkan, terus cari akar-akarnya itu berapa aja gitu ya. Saya minta tolong salah satu, Ardi, kamu catat dulu nih polinomnya apa. Kita mau pindah ke GeoGebra, nanti saya minta kamu diktein soalnya ya. Udah, Ardi? Udah, Bu. Ya, oke. Kita pindah ke GeoGebra. Nah, ini. Saya ganti dulu. Ini saya buang. Oke. Ardi DT-in. Fx-nya apa tadi? Fx. Sama dengan X pangkat 5 ya. Terus? X tambah 7X pangkat 4. Tambah 7X pangkat 4. Terus? Min 18X pangkat 3. Pangkat 3. Terus? Min 72X pangkat 2. X pangkat 2. Terus? Plus 80X. 80X. Terus? Plus 128 sama dengan 0. Ya, oke. Nah, ini perhatikan. Polinomnya kita tunjukkan. Nah, ini ya, fx sama dengan nih. Karena kalau sama dengan 0 nanti kita nggak dapat gambarnya, maka 0-nya saya ganti jadi fx gitu ya. Nah, perhatikan grafiknya itu yang warna hijau ini. Nah, ini saya besarin dulu. Move. Oke, nah, perhatikan. Grafik itu memotong sumbu X di berapa aja. Nah, itu adalah faktor-faktornya ya, atau akar-akarnya. Nah, cara dapatnya adalah gini.
Kita pindah ke poin nih. Bikin titik ya. Kita titikin nih di perpotongan kurva yang hijau ini dengan sumbu X ya. Ada 4 nih ternyata. Nah, polinomnya pangkat berapa nih? Pangkat 5 ya, kurang 1 nih. Harusnya ada 5 ya. Sebentar. Kita geser dulu, jangan-jangan di sebelah kiri ada. Oh, ada lagi ternyata di sana nih. 5 ya, pokoknya kalau pangkat 5 berarti ada 5. Oke. Sekarang dari sini, dari gambar yang sudah kita dapetin ini, kemudian kita hornerkan, kita cari yang bulat-bulat dulu ya. Nah, min 1 nih, kemudian 2, kemudian min 8. Ya udah. Kemudian polinomnya kita hornerkan dengan angka-angka yang sudah kita peroleh tadi ya. Kita hornerkan panjang berarti ya. Banyak ya. Kalian nggak usah coba satu-satu karena dari GeoGebra kalian udah bisa langsung dapat. Nah, kita letakkan angka-angkanya nih. Di sini pakai min 1 dulu ya. Min 1. Sini 1, 7, kemudian min 18. Dan seterusnya ya, nanti di sini pakai 2. Nanti waktunya nggak cukup. Nah, paham caranya? Supaya lebih memudahkan kalian buat cari angkanya ya, siapa sih yang bikin 0 gitu ya. Wewis, paham ya? Buat GeoGebra-nya ya. Kenan, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, nanti kalian tinggal nanti hasil bagi yang di sini tinggal difaktorkan ya. Kalau ini kan pangkat 5 nih, ini pangkat 4 nih, pangkat 4, ini pangkat 3, ini pangkat 2. Tinggal difaktorin ya. Gitu. Nanti hasilnya pasti yang pecahan ini, akar nih berarti. Gitu. Jadi kalian coba yang bulat dulu ya, yang dihornerkan di pertama itu yang bulat-bulat. Yang pecahan jangan dulu, ini pasti hasil pemfaktoran di bawah sini. Paham ya? Oke. Sekarang kita masih ada waktu kah? Pindah ke modul lagi. Kurang. Nah, ini yang ini bisa ya. Tentukan akar-akar dari akar itu berarti sudah Y1 sama dengan Y2 sama dengan gitu ya. Salah difaktorkan. Kemudian nomor, nah ini nomor 4. Kalau ketemu soal seperti ini, pasti ini persamaan yang A ini diapakan dulu ya, Aurel? Diapakan dulu nih persamaannya? Difaktorin dulu, Bu. Disamakan penyebutnya, oke? Kan ini pecahan, ya? Nggak bisa difaktorin tuh, nggak ada pangkat. Jadi samakan penyebutnya. Nah, gimana nih, Aurel? Penyebutnya apa? Penyebutnya sebentar, Bu. Apa ya? Oh, ini alfa beta dikali beta gamma dikali alfa gamma. Nggak usah. Langsung alfa beta gamma aja. Oke? Oke. Karena kan cara menyamakan penyebut itu adalah faktor bersamanya aja. Jadi jangan dikali semuanya ya, itu. Karena beta kan ada di sini. Alfa juga ada di sini, gamma ada. Ya udah alfa kali beta kali gamma aja. Nah, kemudian yang pembilangnya apa nih, Aurel? Yang ini 3 ini berubah menjadi 3 apa? Ini kayak dikali silang gitu kan ya, Bu? Maksudnya Enggak, buat apa namanya? Jangan dikali pembilangan silang. gitu. Jangan dikali silang, tapi gini nih. Di sini 3 alfa plus beta. Nah, di sini alfa sini alfa beta ya. Di sini alfa beta gamma. Berarti yang di atas kurang apa nih? Oh, gamma. Nah, gitu caranya. Oke. Jadi jangan bayangkan susah. Nah, yang tengah kurang apa nih? 3 apa? Kurang alfa, berarti 3 alfa ya. Alfa, betul sekali. Yang belakang 3 apa? 3 beta. Nah, oke, gitu ya. Jadi jangan berpikir susah nih buat menyamakan penyebut. Ya sudah, pembilangnya itu 3-nya kita faktorkan. Nah, berarti alfa tambah beta tambah gamma itu apa rumusnya tadi? Min B per A. Oke, paham?
Jelas ya? Penjumlahan ketiga akarnya. Yang bawah perkalian dari tiga akarnya rumusnya apa tadi? Frans? Perkalian tiga akarnya. Ayo. Apa Gimana, ya? Bu? Ketawa lagi. Modulnya dibuka. Kamu nih. Apa? Oke, Bu, bentar, Bu. Perkalian tiga akarnya. Teorema Vieta. Min? Min? Bentar, Bu. Kok lama? Aurel apa, Aurel? Ingat. Teorema Vieta. Perkalian dari tiga akarnya. Dapat, Frans? C per A, Bu. C per A itu perkalian dua akarnya. Ini 3 akar. D per A lockup. Oke. Nah ya udah, ABC-nya dari mana? Dari sini loh. Ini A, nih suku depan. Yang suku berikutnya itu B, yang ini C, ini D. Oke, bisa ya. Tinggal masukkan nih, A-nya coret aja dulu nih, min-nya coret nih. Ya udah berarti 3B per D. Paham? Nah, yang ini tadi itu rumus yang tadi ya. Oke. Udah jam 9. Ini saya tutup deh. Semoga paham. Masih ada